Tangannya menggeser kecapi yang berada di punggungnya. Satria mendekati pria itu. Kalau kau ingin menemui temanmu, dia ada di dalam hutan itu, nanti kutunjukkan tempatnya. Bisik Satria dengan sorot mata tajam seakan memberi pesan kepada Anggada bahwa jangan berbuat keributan di tengah keramaian. Anggada memahami tantangan pemuda itu. Sebagai seorang pendekar, dirinya mengerti isyarat yang ditunjukkan orang yang berdiri di hadapannya. Anggada pun memutar kudanya dan mengajak anak buahnya untuk pergi meninggalkan pasar Muncang dan menuju hutan di Bukit Jagara. Satria pun kembali ke dalam kedai. Sementara itu Mardi dan para pengunjung yang memperhatikan pemuda itu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka jika kelompok Cakrapati tidak berbuat apa-apa dan pergi begitu saja. Di antara mereka bertanya-tanya siapa sosok pemuda pemberani yang bekerja di kedai Juragan Mardi. Paman, aku izin keluar sebentar. Ada yang harus kuselesaikan dulu, ucap Satria. Mardi mengerti jika akan terjadi sesuatu antara Satria dan kelompok itu. Ia pun terpaksa membiarkan Satria pergi walau timbul. Ya sudah, kau hati-hati dan jangan lama. Kedai masih ramai pengunjung. Balasnya, Satria berjalan memasuki jalan setapak di tepi hutan. Matanya memandang ke sekelilingnya. Nampak di sana yang agak tinggi dua orang pria berdiri. Mereka adalah anak buah Anggada yang diperintahkan menunggu kedatangan Satria. Kedebah itu sudah muncul. Berani sekali dia menantang majikan kita. Ayo, biar dia ikuti langkah kita. Dan Anggada menunggu kita di Danau Jagara. Keduanya pun melenggang pergi. Satria hanya tersenyum. Sekejap tubuh antariksa itu lenyap. Melesat menembus hutan menuju Danau Jagara. Nampak Anggada duduk di sebuah batang pohon besar yang tumbang di tepi danau. Kedua jari-jari tangannya memainkan nada kecapi. Sementara tiga orang anak buahnya berdiri memperhatikan jalan setapak. Anggada sedikit terkejut saat melihat kemunculan Satria berdiri di atas permukaan air danau. Pendekar itu bersiul, membuat ketiga anak buahnya menoleh. Salah seorang di antara mereka yang membawa busur panah segera mencabut anak panah dan mengarahkannya ke pemuda yang tengah berdiri di atas air. Tidak berselang lama kedua orang yang tadi bertemu Satria pun tiba. Mereka terkejut jika pemuda yang tadi dilihat telah datang lebih dulu di tempat itu. Aku tidak menyangka jika kau bisa bermain di atas air. Katakan di mana keberadaan galungan sebelum kau kutenggelamkan di danau ini. Tanya Anggada. Suara pria itu pelan namun berisi gelombang tenaga dalam hingga dapat terdengar oleh Satria. Kawanmu itu lebih suka tidur di perut bumi. Makanya tadi malam aku mengantarnya ke dalam hutan dan membiarkan dia tidur bersama cacing-cacing tanah. Jawab Satria. Anggada menghentikan permainan kecapinya. Nampak raut wajahnya memerah menahan rasa geram. Dia kemudian menjentikkan jarinya. Pria yang memegang busur pun melepaskan anak panah. Shoo, tap! Anak panah yang hampir menyentuh tubuh Satria terhenti saat kedua jari pemuda itu menangkapnya. Satria pun sempat terkejut karena gerakan tangannya begitu cepat menangkap anak panah. Pemuda itu tersenyum. Hehe, boleh juga perbekalan dari guru. Batinnya, kembali beberapa anak panah dilepaskan. Namun gagal menyentuh Satria. Bahkan setelah beberapa anak panah di tengahnya, pemuda itu melemparkan kembali ke arah 5 pria yang berdiri di tepi danau. Mereka pun berhamburan menghindar. Terlambat 2 orang anak buah Anggada terjungkal dengan anak panah menancap di bahu dan paha mereka. Anggada tidak tinggal diam. Dia kini menyadari jika pemuda lawannya ini memiliki kesaktian. Ditariknya sinar kecapi dan dilepaskan kekuatan tenaga dalamnya melalui suara dentingan kecapi. Tim WOSH. Seberkas sinar melesat memburu Satria antariksa. BLAN. Air danau memancar saat dentuman terdengar. Tubuh Satria meliuk dan menjauh. Namun posisinya masih berdiri di atas air. Ada yang aneh terlihat di dalam permukaan air danau.
Seperti ada sesuatu yang bergerak dan menjadi pijakan kaki pemuda itu. Anggada segera mengarahkan serangan ke bawah dan atas bagian tubuh Satria. Suara dentingan kecapi menjadi tidak beraturan. Namun kilatan kekuatan tenaga gelombang suara itu bergemuruh menyerang. Air, jadi air. Dentuman dan ledakan terdengar lebih kuat. Air danau pun berubah menjadi pusaran. Seiring bunyi dentuman dari dalam danau muncul bayangan seekor ular naga melalui keluar. Dan di atas kepala ular itu berdiri Satria yang nampak bersedekah banyak. Sontak Anggada terkejut begitu pun ketiga anak buahnya. Berdebat ini, apakah dia siluman ular? Gumam Anggada. Murid Nyai Baranti itu segera melesat ke udara dan terus melakukan serangan dengan kecapi kakinya. Satria melayaninya dengan menangkis setiap serangan. Bayangan naga bumi yang keluar dari telapak kakinya terus meliuk mengikuti gerakan pemuda itu. Satria berhasil menahan serangan dengan menghilangkan kedua tangannya. Dan sebuah hentakan ia melepaskan balik kekuatan kecapi itu. Der zejete sehawu ember. Tubuh Anggada melesat ke arah lain menghindar serangan balik itu. Namun sebuah sambaran ekor naga yang tiba-tiba keluar dari air danau menghantam tubuhnya. Pendekar kecapi itu terlempar jauh ke tengah hutan. Sementara tiga anak buahnya berlarian. Nyali mereka langsung ciut begitu mengetahui lawan mereka memiliki kesaktian melebihi majikan mereka. Satria melesat memburu Anggada yang tubuhnya terhempas di antara pepohonan. Beera akan Haijiha. Anggada segera bangkit dan melompat menyambut kedatangan Satria. Kembali ditariknya senar kecapi dan terus melakukan serangan. Mereka bertempur saling melepaskan pukulan dari kesaktian masing-masing hingga dua kekuatan pamungkas beradu di udara. Tehau embe BLA RR. Kecapi yang dipegang Anggada hancur setelah dihantam Satria. Dan jari pemuda itu membentuk cakar naga. CRASI Auzi. Anggada terpekik ketika cakar itu menemukan kedua bahunya. Tubuhnya terlempar ke tanah. Saat berikutnya bantingan Satria membuatnya tidak berdaya dan terkapar lemah. Kedua tangannya kini tak mampu digerakkan karena persendiannya hancur. Tubuh Satria meluncur turun dari atas kepala naga bumi dan menghampiri Anggada. Kita tidak pernah berurusan sebelumnya, dan aku tidak mengenalmu. Tapi cerita yang kudengar dari pemilik kedai, kalian telah banyak membuat penduduk Kadipaten sakit hati. Kau salah menggunakan kesaktianmu, ucap Satria. Anggada hanya terdiam. Melihat pendekar itu terdiam, Satria tidak menunggu lama. Segera dia pergi meninggalkan Anggada. Diam-diam Anggada dan hancur. Kilatan sinar berwarna kuning melesat ke arah punggung Satria. BLAN. Satria merasakan benturan keras mengenai punggungnya. Pemuda itu tidak bereaksi, terus berjalan ke arah hutan. Namun sebelum pergi dihentakkannya kaki ke bumi. Beberapa saat kemudian bayangan naga bumi menghilang. Dan dari atas pepohonan turun seekor ular sancan besar mendekati Anggada. Pendekar itu berkesimak. Segera dia bersiap menyerang ular itu dari kutan mulutnya. Terlambat. Sebuah patukan ular sanca itu langsung menggigit lehernya. Dan tubuh Anggada pun dililit kuat. Anggota berusaha merontak, namun lilitan itu semakin kuat. Ini KRRI kajian. Terdengar arangan sesaat dan diikuti suara gemeretak tulang-tulang pendekar itu yang remuk. Anggada akhirnya tewas di telan ular sanca hitam. Tubuhnya pun lenyap di ular itu. Suasana hutan menjadi mencekam dan sunyi. Bersambung. Bab 233 Resi Batara. Satria menghampiri dua orang yang tergeletak di tepi danau dengan anak panah menancap di tubuh mereka. Kedua anak buah Anggada itu meringis menahan sakit. Mereka tidak sempat melarikan diri seperti ketiga temannya yang lain.
Ampuni kami pendekar, ucap salah seorang dengan berlutut di depan Satria. Di pandangan mereka berdua, sosok pemuda yang baru saja bertarung dengan majikannya itu terlihat mengerikan dengan titik ular di sebagian tubuhnya. Saat itu keadaan Satria masih belum berubah. Nampak wajahnya dingin dan kaku dengan bola matanya yang menunjukkan sebagai sang naga bumi yang antariksa. Pilihan ada di tanganmu sendiri, tapi ku minta jangan pernah muncul kembali di wilayah pasar Muncang dan mengganggu penduduk. Jika aku lihat kalian bersama tuanmu lagi, jangan salahkan aku jika nasibmu sama seperti majikanmu. Antariksa tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian. Kedua orang itu tertunduk untuk beberapa saat. Ketika mereka kembali melihat Satria, pemuda itu telah lenyap dari hadapan mereka. Sontak bulu kuduk mereka merinding. Jangan-jangan pemuda itu siluman penghuni danau ini. Udah, ayo kita pergi dari sini. Aku tidak mau menjadi makanan ular naga tadi. Mereka pun segera pergi dengan tertatih-tatih. Satria kembali muncul di kedai milik Mardi. Pria itu tergopoh-gopoh menghampirinya. Syukurlah kau kembali dengan selamat antariksa. Sejak kepergianmu aku tidak tenang. Bagaimana dengan orang-orang itu? Semoga mereka tidak muncul lagi mengganggu paman dan penduduk. Jawab Satria singkat. Kemudian kembali melayani para pengunjung kedai. 3 pria memacu kencang kuda mereka menembus hutan Jagara menuju Nagarawangi. Ketiga anak buah Anggada itu ingin segera bertemu dengan majikan mereka yaitu Panca. Sementara itu menjelang sore Panca dan anak buahnya telah tiba di kediaman Tumenggung Adiaksa. Kedatanganku untuk menyampaikan surat dari Gusti Adipati dan menunggu kita Gusti Tumenggung, ucap Panca. Tumenggung Adiaksa membaca surat yang ditulis putranya itu. Kemudian dia berjalan ke arah jendela. Setelah semakin perhatikan keadaan di sekitarnya, ditutupnya jendela dan kembali menemui Panca. Kekecewaan Amung Raja bisa kupahami. Aku pun merasakan hal sama. Raja telah melupakan janjinya untuk menjodohkan Putri Aram setelah dewasa dengan putraku. Jika terjadi pernikahan putri dengan pangeran kota raja itu, maka tidak ada kesempatan Amung Raja untuk hidup di istana. Kekuasaan telah akan jatuh ke tangan pangeran itu atau keturunannya. Lalu apa langkah yang akan dilakukan Gusti Tumenggung? Tanya Panca. 3 hari lagi utusan dari kota raja akan tiba membawa hadiah. Dan kudengar pangeran itu pun akan datang bersama rombongan untuk dikenalkan dengan Putri Aram. Raja Mahesa Dirga telah mempersiapkan tempat pertemuan mereka. Masih ada waktu untuk kalian menemui Nyai Maranti. Bawalah pesanku untuknya. Ucap Tumenggung Adiaksa seraya menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan untuk Nyai Maranti. Ketika akan menuju padepokan Kamuning, 3 orang anak buah Anggada bertemu di gerbang batas Nagarawangi. Mereka pun menceritakan kejadian di Danau Jagara ketika menghadapi pemuda bersisik yang ternyata pendekar sakti. Lalu bagaimana dengan adikku Galungan dan Anggada? Pemuda itu mengatakan jika Galungan telah ditelan bumi. Tapi kami tidak percaya begitu saja. Kami melarikan diri saat Den Anggada bertarung. Cepat, kenapa kalian kabur? Baiklah, pemuda itu nanti kita urus. Sekarang aku harus menemui Nyai Guru. Duta bagaimana menurutmu? Balas Panca dan bertanya kepada Anggaduta. Kakang Anggada pasti bisa menghadapi pemuda itu. Sebaiknya kita langsung ke Kamuning saja. Waktu kita tidak banyak. Jawab Duta. Panca dan Duta memutuskan untuk menunda urusan mereka dengan Satria. Orang-orang kepercayaan Tumenggung Adiaksa itu pun segera berangkat menuju Padepokan. Padepokan Kamuning terletak di sisi barat perbatasan Nagarawangi, tepatnya di Bukit Kunjul. Dari bangunannya yang terlihat cukup megah, Padepokan yang dipimpin tokoh persilatan wanita bernama Nyai Maranti tidak terkesan seperti padepokan silat lainnya. Benteng yang mengelilingi terlihat kokoh, dan suasana di dalamnya nampak bersih. Puluhan murid Nyai Maranti berlatih di pelataran. Mereka adalah para pemuda yang dipersiapkan sebagai prajurit kerajaan, terutama untuk memperkuat barisan sekutu mereka yaitu Tumenggung Adiaksa dan Pati Bumbung. Kedua petinggi kerajaan itu adalah adik seperguruan Nyai Maranti.
sehingga pantas bangunan padepokan nampak megah dan asli karena disokong dua orang berpengaruh di kerajaan Negarawangi. Hari itu Adipati Amung-Raga dan Pati Munding telah tiba di padepokan. Kalian ini jika sedang susah baru datang menemuiku, terutama kau Dimas Pati. Kau terlalu nyaman di kehidupanmu sebagai pejabat. Hehe, Dimas bisa saja menyindirku. Tapi walau begitu aku dan Kanda Tumenggung tidak akan melupakanmu. Kau tetap bisa merasakan hasil jerih payah kami di kerajaan untuk padepokan ini. Ya, hehe. Sambut Nyai Maranti. Ya, apa yang membuat kalian berdua menemuiku? Nggak pernah mata itu. Selanjutnya, Pati Munding kemudian menceritakan persoalan yang dihadapi Trium. Adipati Amung-Raga. Mendengar penuturan adik seperguruannya itu, Nyai Maranti terlihat mangguk dan menyimak. Lalu menyambung pembicaraan. Menurutku ini bukan sekedar keinginanmu untuk memiliki putri Aram. Aku mengerti laki-laki seperti kalian. Jika sekedar menginginkan seorang gadis, sangat mudah dengan jabatan kalian saat ini. Tapi ini mengenai ancaman rencana Dimas Tumenggung yang menginginkan kau duduk di tahta selanjutnya sebagai penguasa Negarawangi. Sudah terlalu lama ayahmu mengabdi untuk kerajaan, dan selama itu pula posisinya tidak berubah. Mahesa Dirga lebih percaya kepada orang-orang terdekatnya daripada ayahmu. Dia lupa saat ada ancaman di kerajaan, ayahmu lah yang banyak berjasa. Aku tahu Mahesa menjodohkan Putri Aram dengan Pangeran Kotaraja. Selain perannya kuat dari penguasa sebelumnya, Kotaraja dikenal memiliki pasukan yang tangguh. Mahesa Dirga mungkin telah mencium gelagat dari ayahmu. Dia ingin berlindung di balik kekuatan Kotaraja. Jelas Nyai Maranti. Aku pun berpikir demikian, Nimas. Namun jika Raja Mahesa Dirga menganggap Amung-Raga tidak pantas menjadi menantunya karena bukan dari keturunan raja, menurutku itu penghinaan atas Kanda Tumenggung. Kenapa saat mereka belum dewasa, Raja pernah ucap jika satu hari Putri Aram bisa menjadi jodoh Amung-Raga? Janji manis itu yang membuat Kanda Tumenggung kecewa. Nyai Maranti berdiri menerawang keluar memperhatikan murid-muridnya yang sedang berlatih. Kotaraja, lama aku tidak pernah memikirkan kerajaan itu. Senopati Buana, kenapa hari ini kerajaanmu membuka persoalan dengan Negarawangi? Mendengar wanita itu teringat akan Senopati Buana, pria yang pernah membangun hubungan dekat dengan dirinya, namun terpisah karena perbedaan status. Nyai Maranti dan kedua adik seperguruannya bukanlah berasal dari keluarga kerajaan. Walaupun mereka berada di posisi sebagai para pendekar yang cukup diperhitungkan, namun keinginan mereka berkuasa di kerajaan tidak semudah yang dibayangkan, termasuk dirinya saat berharap mendapatkan cinta Pangeran Buana Putra dari Raja Rama Agung Kukus. Saat sang Pangeran Kotaraja itu harus menikah dengan putri seorang bangsawan dan kembali ke kerajaan sebagai Senopati Kotaraja. Peristiwa yang terjadi kepada Adipati Amung-Raga menggugah kembali kenangan masa lalunya yang dipenuhi kekecewaan dan rasa dendam. Nampak tangan Nyai Maranti meremas cawan tembaga hingga mengkerut. Jari-jari wanita itu berubah warna kemerahan hingga panasnya melelehkan cawan tembaga. Pati Munding menghampiri kakak seperguruan itu dan memegang pundaknya. Dimas teringat akan Buana? Saatnya kita tunjukkan di mata mereka bahwa kita pun bisa berkuasa dan duduk di atas tahta kerajaan. Aku datang menemuimu karena urusan ini ada hubungannya dengan Buana. Jika tahta kerajaan direbut Kotaraja dari perjuduan ini, artinya usaha kita sia-sia. Dan mereka akan mentertawakan kita. Ucap Pati Munding. Nyai Maranti tidak berkata sepatah pun. Sesepuh padepokan Kemuning itu pergi meninggalkan Pati Munding dan Amung-Raga yang sejak tadi lebih banyak dia. Paman, Adipati Amung-Raga tidak melanjutkan ucapannya saat Pati Munding memberi isyarat dengan jarinya agar Adipati tidak banyak berbicara. Nyai Maranti berjalan memasuki sebuah ruangan sebagai tempat pribadinya. Di dalam ruangan itu terdapat altar. Tampak di tengah altar terdapat sesosok jasad manusia yang telah mengering. Sosok itu duduk bersila dan dikelilingi dupa wangian. Nyai Maranti kemudian berlutut dan melakukan ritual persembahan. Ayah, kau tertidur cukup lama. Sampai kapan pertapaanmu berakhir?
Sementara keturunan Rama Agung kembali muncul dan akan menghalangi kami untuk berkuasa. Apa ayah akan membiarkan rasa sakitku kembali perih? Jika ayah tidak bangun, berilah aku kuasa dan kekuatanmu. Ucap Nyai Maranti dalam ritualnya di depan jasad ayahnya. Cukup lama Nyai Maranti di ruangan itu. Setelah membaca beberapa mantra dan tidak ada tanda apapun, pendekar itu membalikkan tubuhnya untuk kembali menemui Patik Munding. Saat itulah terdengar suara dari arah belakang. Maranti. Suara itu menggema dan cukup berat. Nyai Maranti menghentikan langkahnya dan menoleh ke atas jasad ayahnya bernama Resi Batara Karang. Tubuh yang tampak mengering berwarna gelap itu mengeluarkan asap kehitaman. Bola mata Resi Batara Karang yang nampak berada dalam cekungan wajahnya yang menyerupai tengkorak itu menyala. Sementara kedua tangannya yang melipati dada dengan kuku-kuku tajam yang tumbuh memanjang di jarinya terlihat bergerak. Bahkan ada sebagian kuku perkasa itu melingkar dan menembus telapak tangannya. Ayah! Nyai Maranti kembali berlutut di hadapan Resi Batara Karang. Kamu musik tidurku. Sudah ku katakan jangan sebut nama itu di hadapanku. Ampun ayah, aku tidak bisa menahan diriku. Kota Raja akan kembali menghina kehormatanku dan kedua adikku. Maranti, sumpahku untuk Rama Agung dan keturunannya tetap berlaku. Penghinaannya atas dirimu saat itu adalah rasa sakitku hingga saat ini. Kulalui penderitaan demi membalasnya. Dan saat ini Raja Iblis telah memberiku kesempurnaan untuk mengalahkan mereka. Apa yang harus kulakukan ayah? Hahaha, satu-satunya jalan adalah perang. Biarkan kota raja dan negara wangi saling bunuh. Lalu keringkan bumi mereka. Saat itu mereka akan bertekuk lutut di hadapanmu dan pengikutmu. Kamu ngerti? Nyai Maranti terdiam sejenak lalu wanita itu tersenyum. Kemudian mengangguk. Suasana kembali hening. Jasad Resi Batara Karang kembali seperti semula. Diam tak bergerak seakan tidak terjadi apapun di ruangan itu. Menjelang larut malam Panca tiba di padepokan Kamuni. Pria itu langsung menemui Nyai Maranti yang masih bersama Patik Munding ayahnya. Surat dari Tumenggung Adiaksa pun diserahkan dan langsung dibaca Nyai Maranti. Mereka kemudian berbincang mengatur rencana dan siasat teknis untuk menciptakan peperangan antara dua kerajaan yang saat ini tengah bersahabat. Di sisi lain, Panca mengadukan perihal adiknya dan Anggada kepada Patik Munding yang belum diketahui nasibnya sejak berseteru dengan seorang pemuda bernama Amparisa. Urusan pemuda itu kuserahkan padamu Panca. Duri kecil itu tidak ada hubungannya dengan urusan kita. Itu hasil dari ulah adikku dan dirimu sendiri. Jika penduduk membela pemuda itu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Ucap Patik Munding. Sementara itu, Adipati Agung akan pergi bersamanya Guru besar Padepokan Kamuni itu akan menurunkan ilmunya sebagai bekal tambahan. Karena peperangan ini akan melibatkan Amon Raja. Bersambung. Bab 234 Putus Harapan. Belasan bayangan berkeliparan di antara rumah penduduk Pasar Muncang dan berhenti tidak jauh dari kedai Mardi. Mereka mengawasi kedai yang terlihat masih terang. Nampak Satria dan dua pelayan kedai masih berbenah merapikan meja dan bersiap untuk menutup kedai. Telinga pemuda itu menangkap getaran langkah yang mendekat ke arah kedai. Kalian pulang saja dulu biar aku yang menutup kedai. Besok kan harus ke Nagarawangi. Kita dapat pesanan untuk memakan daging kerbau satu ekor. Ucap Satria. Baiklah, kami pulang dulu. Balas pelayan yang bernama Sakir. Kedua pelayan itu kemudian pergi meninggalkan kedai. Satria pun menutup pintu dan jendela. Setelah memastikan keadaan kedai, dia kemudian keluar dan berjalan menuju ke arah pondoknya yang berada tidak jauh dari kedai. Ketika langkahnya melalui sebuah pelataran, pemuda itu menghentikan langkahnya. Kenapa kalian mengendap-endap seperti musang? Keluarlah, ucapnya. Tap, tap. 4 orang pria melompat dan mengurung Satria. Mereka memakai penutup wajah.
Sementara beberapa orang sisanya mengawasi dari tempat jauh. Dalam campuran itu adalah orang-orang Oh, benar dugaanku. Rupanya ada sekelompok musang berkeliaran di pasar ini. Apa yang kalian inginkan? Salah satu dari keempat orang itu berkata, kami datang untuk menjemputmu. Sebaiknya kau ikut kami. Hehehe, baru kali ini ada musang bicara. Biasanya kalian langsung mencuri ayam di kandang. Tanpa berpikir panjang, dua orang yang berada di belakang Satria segera memegang pundak dan kedua tangan pemuda itu. Sementara yang lain maju dan langsung memukul perut Satria. Yuh, aduh, baru saja aku makan kalian membuat perutku mual. Hehe, ucap Satria dan membungkukkan bahunya sambil terkekeh. Melihat pemuda itu seperti tidak terpengaruh oleh pukulan, kembali pria itu memegang batu Satria dan melayangkan lututnya ke arah perut. Degeh, tahu. Tiba-tiba pria itu terkejut saat sebuah gigitan di pahanya terasa menyengat. Ia berusaha menarik kakinya, namun gigitan Satria membuat kulit pahanya robek. Pemuda itu kemudian memutarkan kedua pergelangan tangannya dengan cepat dan mencengkeram lengan kedua orang yang berada di belakangnya. Wewute, kaira akaka. Terdengar suara gemeretak diikuti peti kesakitan kedua orang itu. Selanjutnya tubuh mereka terpelanting ke tanah setelah satu bantingan keras yang dilakukan Satria. Wah, hai dia. Kedua orang itu menyerang dan tidak mampu bangun. Persendian sikut dan bahu mereka terlepas. Melihat ada perlawanan, beberapa pria dari kegelapan langsung melompat dan menyerang dengan pedang terlurus. Putarnya dia. Serangan mereka hanya mengenai pohon pisang yang tidak jauh dari tubuh Satria. Sementara pemuda itu berdiri beberapa langkah. Akhirnya keluar semua. Kalian ini hanya musang pemakan buah. Sebaiknya kalian pulang saja ke sarang dan bawa batang pisang itu. Cepat, bunuh dia! Bentak salah satu penyerang dan langsung menghambur. Satria bergerak dengan lincah menghindari serangan mereka yang datang bertubi-tubi. Tubuhnya meliuk-liuk seperti seekor ular. Semua serangan tak satu pun mengenainya. Salah satu dari penyerang kemudian mengeluarkan beberapa benda berupa bunga kemunis dan melemparkannya ke arah Satria. Syuh! Tubuh pemuda itu berputar menangkap beberapa bunga kemunis. Bunga ini jarum beracun. Gumamnya. Dengan cepat Satria melemparkan bunga itu ke arah penyerang. Pria itu menjerit dan roboh. Sesaat kemudian terdengar suara benturan dari mulutnya yang mengeluarkan cairan berbusa. Pria itu kemudian terdiam untuk selamanya. Tubuh pemuda itu berkelebat dan satu siluman terdengar diikuti terpelantingnya beberapa penyerang. Dua orang yang tersisa segera memutar tubuhnya untuk melarikan diri mengetahui jika orang yang mereka hadapi memiliki kemampuan di atas mereka. Namun langkah mereka terhenti saat sosok pemuda itu telah berdiri di depan dan mencengkeram mereka keduanya. Keduanya merasa kesulitan bernapas dan kesakitan. Aku sudah peringatkan agar kalian jangan pernah muncul kembali di wilayah ini. Dan sebuah hentakan membuat tubuh kedua orang itu berkulai lemas. Kerongkongan mereka seketika remuk. Maafkan aku, Guru. Aku tidak dapat menahannya. Batin Satria saat melihat tubuh tak bernyawa tergeletak di depannya. Kembali ia menghentakkan kakinya 3 kali ke tanah. Sesaat tanah bergetar dan selanjutnya mayat para penyerang itu tenggelam di dalam bumi. Sontak beberapa penyerang yang terluka terkesiap melihat pemandangan tubuh temannya hilang tertelan bumi. Segera mereka bangun dan dengan terhuyung pergi meninggalkan tempat itu. Satria pun berjalan ke arah pondoknya. Setelah kejadian ini, pasti akan banyak kelompok mereka berdatangan. Kedai ini tidak akan aman selama aku berada di sini. Aku harus cari tahu sarang mereka dan siapa pemimpinnya.
Batin Satria kembali memperhatikan sekuntum bunga kemuning. 5 kereta sudah berjejer di depan istana kota-kota raja. Hari itu Raja Rama Wicaksana akan melepas rombongan yang akan dipimpin Pati Buana untuk menuju kerajaan Negarawangi. Pati Buana menjadi perwakilan Raja Rama untuk melamar Putri Aran sebagai pasangan Pangeran Tirtabudi. Sang putra mahkota pun turut dalam rombongan itu. Pendekar Surya Lodaya berdiri di samping Raja Rama. Ini hari yang sangat membahagiakan bagi kita. Semoga lamaran berjalan lancar dan mendapatkan restu dari Yang Maha Kuasa, ucap Raja Rama. Surya Lodaya tersenyum dan mengangguk. Setelah lamaran ini tentu akan menjadi hari yang membahagiakan bagi seluruh rakyat luar kerajaan Dinggala, sambut Surya Lodaya. Nampak Pangeran Tirta telah bersiap-siap didampingi Pati Buana dan Kiai Satari. Prameswari Sekar Kamulyan nampak sumringah, sesekali merangkul putra kesayangannya itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi ini saya kalian lebih ini. Tanya sang pangeran. Ibu siapa yang tidak bahagia anakku? Kau telah dewasa dan akan segera memiliki pendamping. Restuku selalu menyertai Yunak, ucap Prameswari seraya memegang tangan Pangeran Tirta. Namun entah kenapa hati sang permaisuri seakan berat melepaskan putra mahkota. Bunda, aku pergi tidak akan lama. Prameswari mengangguk. Setelah segala persiapan selesai, Pati Buana dan rombongan memasuki kereta kuda. Puluhan pasukan pengawal yang dipimpin Perwira Sruna telah siap. Kereta kuda yang berisi berbagai hadiah untuk Raja Negarawangi pun perlahan melaju keluar dari gerbang kompleks. Raja Rama memandang kepergian rombongan hingga menghilang dari pintu gerbang. Raja pun kembali ke pendopo istana. Dinda, untuk sementara waktu aku akan kembali ke Pustamanggala. Sudah lama aku tinggalkan kerajaan, ucap Surya. Sebenarnya aku masih menginginkan Kanda berada di kota raja hingga pelaksanaan upacara pernikahan Pangeran Tirta. Dan Kanda akan menjadi saksinya. Insya Allah, aku akan menunggu kabar dari Dinda. Pasti aku akan datang di hari bahagia itu, balas Surya. Oh ya, apakah sudah ada petunjuk tentang Satria Dharmana? Semoga saat hari pernikahan kakaknya dia pun bisa hadir. Pendekar Surya Lodaya terdiam sejenak. Satria sedang menjalani takdir kehidupannya dan aku selalu berharap dia bisa melaluinya. Aku serahkan semua kepada Sang Penguasa. Jika masanya tiba, dia akan kembali secepatnya, jawab Surya. Di sisi lain, Prameswari Sekar dan Putri Andini pun terlibat perbincangan di ruang pribadinya. Oh ya, Mas Putri, sejak pagi tadi aku tidak melihat Dewi Citrawati. Kemana dia? Hingga tidak ikut melepas keberangkatan Tirtabudi. Pagi tadi dia izin keluar istana ditemani Jawi. Gadis itu suka sekali melihat-lihat taman mata air kota raja hingga Prameswari, jawab Putri Andini. Hatinya tidak bisa menutup perasaan yang menimpa Dewi Citrawati ketika mendengar berita jika Pangeran Tirta akan dijodohkan dengan putri kerajaan Negarawangi. Nanti saat hari pernikahan tiba, Nimas Putri ajaklah seluruh keluarga Pustamanggala untuk hadir, sambung Prameswari Sekar. Tentu saja, Dinda, itu akan menjadi hari besar dan membahagiakan. Kami akan datang. Setelah berbincang untuk beberapa waktu, Pendekar Surya Lodaya dan Putri Andini pun undur diri untuk kembali ke Pustamanggala. Dewi Citrawati duduk di tepi kolam mata air yang berada di dekat bukit taman kota raja. Nampak mata gadis itu sembah. Raut wajahnya terlihat murung. Pupus sudah semua harapan untuk mendapatkan cinta pemuda yang selama ini telah menumbuhkan bunga-bunga cinta di hatinya. Aku sekarang memahami sikapmu, Kanda Tirta. Pantas saja Kanda tidak mau berbicara denganku. Rupanya ada seseorang yang telah mengisi hatimu. Gumamnya, Galih yang memperhatikan Citrawati mendekati gadis itu seakan ingin menghibur ketundangan. Harimau putih itu duduk di samping Citrawati dan mengeluskan kepalanya ke bahunya. Citrawati tersenyum dan merangkul sahabatnya itu. Terima kasih, Galih. Saat ini hanya kau yang berada di sampingku.
Benar yang dikatakan Satria waktu itu. Dia bilang untuk apa memikirkan pangeran itu? Belum tentu dia memikirkan Kak Citra. Dewi Citrawati menarik nafas. Satria, di mana kau saat ini? Andai dia ada, pasti tidak akan membiarkan diriku seperti ini kali. Ucapnya lirik. Dewi Citrawati tidak menyadari jika tidak jauh dari tempatnya duduk, Putri Andini tengah memperhatikannya. Citra, sapanya. Citrawati menoleh dengan sedikit terkejut. Bunda! Gadis itu bangun kemudian memeluk Putri Andini dan terisak pisah. Andini memeluk gadis itu dan berusaha menenangkannya. Bunda mengerti yang kau rasakan saat ini. Yang kuasa lebih tahu yang terbaik untukmu, Citra. Hatimu jangan larut dalam kesedihan. Kau bisa belajar jika tidak semua yang kau inginkan bisa terwujud. Kekecewaanmu saat ini bukan akhir dari kebahagiaan. Kesempatanmu masih banyak. Kau tahu, saat Satria menghilang hati seorang ibu sangat berat. Namun Bunda mengerti jika semua adalah rencana terbaik dari semua kehidupan. Citra, Bunda tidak ingin kehilangan kepercayaanmu. Saat ini kau satu-satu orang yang menghibur hatiku ketika Satria tidak ada. Ayahmu sedang menunggumu sebaiknya segera kembali ke Puspa Manggala. Ucap Putri Andini. Dewi Citrawati pun mengangguk dan mengusap air matanya. Tidak berselang lama Banyu Praja pun tampak di permukaan kolam. Mereka kemudian masuk. Sesaat terdengar dengungan diikuti melesatnya Banyu Praja menuju Puspa Manggala. Suasana di istana Negarawangi nampak berbeda. Hari itu istana tengah mempersiapkan penyambutan tamu dari kerajaan Kotaraja. Raja Mahesa Dirga mengawasi setiap sudut istana yang tengah dirias oleh para abdi dalam. Sementara itu, di luar pendopo, nampak Tumenggung Adiaksa tengah mengarahkan para penggawa yang akan menyambut kedatangan rombongan Pati Buana yang dikabarkan akan tiba pada hari itu. Semoga Amung Raja bisa melakukan semua rencana dengan baik. Hah? Mahesa Dirga, sekarang kau tertawa dan bahagia dengan segala keinginanmu. Tunggulah apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan membuat dirimu menangis. Batin pejabat istana itu. Dari arah gerbang istana muncul seorang prajurit berkuda dan menghampiri Tumenggung Adiaksa. Gusti, rombongan utusan Kotaraja telah masuk Bukit Jagara. Lapor prajurit itu. Berarti sore nanti mereka akan tiba. Balas Tumenggung. Prajurit itu mengangguk dan memberi sebuah isyarat bahwa tengah dilakukan persiapan oleh Adipati Amangaraja yang tengah berada di hutan Bukit Jagara. Tumenggung pun mengangguk bersambung. Bab 235 Aksi Busuk Amangaraja. Memasuki hari ketiga perjalanan Pati Buana dan rombongan telah tiba di wilayah Negarawangi bagian sisi barat. Kini mereka memutuskan istirahat sejenak di tepi hutan Bukit Jagara. Saya perhatikan sejak memasuki wilayah ini, Gusti Pati nampak gelisah. Apa yang menyebabkan Gusti demikian? Jika berkenan sebaiknya kita istirahat saja dulu untuk beberapa waktu. Kiai Satari memberikan saran agar rombongan istirahat. Pati Buana menghela nafas sejenak. Matanya menerawang jauh ke